Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat melangsungkan perkuliahan ini walaupun dengan virtual. Salawat beserta salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Pembimbing mata perkuliahan Biologi Umum beserta teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, pada diskusi kali ini kami akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi hewan vertebrata. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, marilah kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Radifah dengan NIM 200310027 sebagai moderator. Saya Azhari Khalila dengan NIM 200310058. Saya sebagai tim penyaji. Saya Dini Febrianti Mikra dengan NIM 200310062 sebagai tim penyaji. Saya Sherly Francisca dengan NIM 200310032 sebagai tim penyaji. Saya Angelina dengan NIM 200310006 sebagai tim penyaji. Saya Leni Pita dengan NIM 200310077 sebagai tim penyaji. Baiklah, materi yang pertama tentang sistem reproduksi Hafes akan dijelaskan oleh Saudari Azhari Khalila. Kepada Saudari, disilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem reproduksi Aphes. Sistem reproduksi tentang Aphes. Burung termasuk hewan yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Ia tidak memiliki alat kelamin luar. Fertilisasi terjadi dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Pada burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Sedangkan ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Pada burung jantan, terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang yang berupa zat kapur. Telur dapat menetas apabila dierami oleh induknya. Suhu tubuh induk dapat membantu pertumbuhan embrio menjadi anak burung. Anak burung menetas dengan memecahkan kulit telur dengan menggunakan paruhnya. Anak burung yang baru menetas masih tertutup matanya dan belum dapat mencari makan sendiri, serta perlu dibesarkan dalam sarang. Organ reproduksi Aphes. 1. Sistem genitalia pada jantan. Yang pertama ada testis. Testis berjumlah sepasang, berbentuk oval atau bulat, bagian permukaannya licin, terletak di sebelah ventral lobus penis bagian paling kranial. Pada musim kawin ukurannya membesar. Disinilah dibuat dan disimpan spermatozoa atau sperma. Yang kedua, saluran reproduksi. Tubulus mesonephros membentuk ductus deferens dan epididymis. Ductus Wolff bergelung dan membentuk ductus deferens. Pada burung-burung kecil, ductus deferens bagian distal yang sangat panjang membentuk sebuah gelendong yang disebut glomere. Dekat glomere, bagian posterior dari ductus deferens berdilatasi membentuk ductus ampulla yang bermuara di kloaka sebagai ductus ejaculatori. Ductus deferens berhubungan dengan epididymis yang kecil kemudian menuju ductus deferens. Ductus deferens tidak ada hubungannya dengan ureter ketika masuk kloaka. Yang kedua, ada sistem genitalia pada betina. Yang pertama ada ovarium. Selain pada burung elang, ovarium Aphes yang berkembang hanya yang kiri dan terletak di bagian dorsal rongga abdomen.
Berikutnya adalah saluran reproduksi. Oviduk yang berkembang hanya yang sebelah kiri, bentuknya panjang, bergulung, dilekatkan pada dinding tubuh oleh mesosilving dan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian anterior adalah infundibulum yang punya bagian terbuka yang mengarah ke rongga selom sebagai ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre. Di posteriornya adalah magnum yang akan mensekresikan albumin. Selanjutnya, ismus yang mensekresikan membran sel telur dalam dan luar. Uterus atau cell gland untuk menghasilkan cangkang kapur. Terima kasih kepada Saudari Azhari Khalila. Selanjutnya, materi tentang sistem reproduksi Pisces akan dijelaskan oleh Saudari Dini Febrianti Mikra. Kepada Saudari, disilahkan. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi Pisces. Sistem reproduksi Pisces. Ikan memiliki organ reproduksi yang dinamakan gonad. Pada ikan jantan, gonadnya disebut testis, dan pada ikan betina, gonadnya disebut ovarium. Gonad ikan jantan terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya lonjong, halus, dan berwarna putih atau kekuningan. Letak testis tersebut menggantung pada dinding tengah rongga perut atau abdomen. Berat testis saat matang mencapai 12% dari berat tubuh ikan. Testis berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa yang akan dialirkan ke saluran sperma vas deferens menuju lubang urogenital. Gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar dan berbentuk longitudinal. Berat ovarium saat matang dapat mencapai sekitar 70% dari berat tubuh ikan. Ovarium terletak di dekat usus, mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Ovarium ini berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Fertilisasi pada Pisces. 1. Fertilisasi internal. Ikan yang melakukan fertilisasi internal adalah ikan jenis ovovivipar atau bertelur dan beranak. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh ikan betina, diawali dengan masuknya sperma ke sel telur melalui mikrofil. Meskipun terdapat banyak sperma yang hendak masuk, akan tetapi umumnya hanya satu sperma yang dapat membuahi sel telur. Oosit yang telah dibuahi tersebut kemudian membentuk zigot dan selanjutnya berkembang menjadi embrio. Embrio mengalami penyempurnaan bentuk menjadi anak ikan yang mirip dengan induknya. Ikan yang berkembang biak secara ovovivipar adalah ikan dari famili Poecilidae, seperti plati, guppy, dan moli. 2. Fertilisasi eksternal. Pada umumnya, ikan jenis ovipar akan melakukan fertilisasi eksternal. Ikan jenis ovipar mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Proses pembuahan sel telur oleh sel sperma berlangsung di luar tubuh ikan. Pada saat ikan betina bertelur mengeluarkan ovum, ikan jantan mendekati telur-telur tersebut sambil mengeluarkan spermatozoid. Apabila ovum bertemu dengan spermatozoid, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan yang menghasilkan zigot untuk kemudian tumbuh dan berkembang menjadi embrio ikan. Organ reproduksi Pisces. 1. Sistem genitalia jantan. A. Testis berjumlah sepasang digantungkan pada dinding tengah rongga atau abdomen oleh mesorsium. Bentuknya lonjong dengan permukaan yang kasar, kebanyakan testisnya panjang dan seringkali berlobus. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma. B. Saluran reproduksi. Pada elasmoranci, beberapa tubulus mesonefros bagian anterior akan menjadi ductus deferen dan menghubungkan testis dengan mesonefros, yang disebut ductus deferen.
Bagian posterior ductus deferens berdilatasi membentuk vesikula seminalis. Lalu dari sini akan terbentuk kantung sperma. Ductus deferens akan bermuara di kloaka. Pada teleoste, saluran dari sistem ekskresi dan sistem reproduksi menuju kloaka secara terpisah. 2. Sistem genitalia betina. A. Ovarium pada elasmoranci padat tapi kurang kompak terletak pada anterior rongga abdomen. Pada saat dewasa, yang berkembang hanya ovarium kanan. Pada teleoste, tipe ovariumnya sirkular dan berjumlah sepasang. B. Saluran reproduksi elasmoranci berjumlah sepasang. Bagian anteriornya berfungsi yang memiliki satu ostium yang dikelilingi oleh fimbre. Oviduk sempit pada bagian anterior dan posteriornya. Pelebaran selanjutnya pada uterus yang bermuara di kloaka. Pada teleoste punya oviduk pendek dan berhubungan langsung dengan ovarium pada bagian posterior bersatu bermuara pada satu lubang. Teleoste tidak memiliki kloaka. Terima kasih kepada Saudari Dini Febrianti Mikra. Selanjutnya, materi tentang sistem reproduksi mamalia akan dijelaskan oleh Saudari Shirley Francisca. Kepada Saudari, disilahkan. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem reproduksi mamalia. Sistem reproduksi mamalia. Mamalia merupakan hewan yang berkelenjar susu atau mamae. Pada umumnya, mamalia berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Reproduksinya terjadi di dalam tubuh. Telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi embrio di dalam uterus atau rahim. Telur mamalia dihasilkan oleh ovarium. Setelah telur dibuahi, akan dihasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan menempel pada dinding rahim yang berkembang menjadi fetus. Selama berkembang menjadi fetus ini, zat makanan tersebut diperoleh dari induknya lewat plasenta. Saat sebuah telur telah dibuahi, telur itu membelah diri menjadi 2 bagian. 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, demikian seterusnya. Hal ini mengubah telur menjadi embrio, sebuah pola sel hidup yang secara bertahap berubah dan berkembang menjadi seekor hewan baru. Organ reproduksi mamalia. 1. Sistem genitalia jantan. A. Testis berjumlah sepasang, bentuknya bulat telur dan terletak di dalam skrotum, dibungkus dengan jaringan ikat fibrosa. Tunica albugenia. Ukuran testis tergantung pada hewannya. Jika testis tidak turun ke skrotum, disebut cryptorchidis yang menyebabkan sterilitas. Lintasan antara rongga abdomen dan rongga skrotum disebut saluran inguinal. Fungsi testis adalah sebagai penghasil sperma. B. Saluran reproduksi. Tubulus mesonephros berkembang menjadi ductus efferens, kemudian akan menuju epididymis. Epididymis terletak di sekeliling testis. Epididymis anterior atau kaput epididymis lalu ke arah posterior corpus dan caudus yang berbatasan dengan ductus deferens. Ductus Wolff menjadi epididymis, ductus deferens, dan vesicula seminalis. 2. Sistem genitalia betina. Ovarium berjumlah sepasang merupakan organ yang kompak dan terletak di dalam rongga pelvis. Ovarium terletak di rongga perut, bagian kanan dan kiri, berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. B. Saluran reproduksi. Pada monotremata, oviduk
oviduk hanya sebelah kiri yang berasal dari ductus Muller. Oviduk bagian posteriornya berdilatasi membentuk uterus yang mensekresikan bungkus telur. Oviduk menuju ke sinus urogenital dan bermuara di kloaka. Pada mamalia yang lain, ductus Muller membentuk oviduk, uterus, dan vagina. Pada bagian anterior oviduk atau tuba Fallopi membentuk infundibulum yang terbuka ke arah rongga selom. Terima kasih kepada Saudari Shirley Francisca. Selanjutnya, materi tentang sistem reproduksi reptil akan dijelaskan oleh Saudari Leni Erpita. Kepada Saudari, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi reptil. Reptil. Organ reproduksi reptil jantan adalah testis, berfungsi untuk memproduksi sel sperma. Testis reptil berbentuk oval berwarna putih, berjumlah sepasang dan terletak pada dorsal rongga abdomen. Testis berbentuk oval relatif kecil, berwarna keputih-putihan, berjumlah sepasang dan terletak di dorsal rongga abdomen. Pada kadal dan ular, salah satu testis terletak lebih ke depan daripada yang lain. Testis akan membesar saat musim kawin. Reptil jantan memiliki ductus mesonephros, berfungsi sebagai saluran reproduksi yang akan menuju kloaka. Sedangkan organ reproduksi reptil betina adalah ovarium. Ovarium berfungsi untuk membentuk ovum atau sel telur. Ovarium ini berjumlah sepasang, berbentuk oval dengan ciri adanya benjolan-benjolan pada bagian permukaannya. Ovarium reptil terletak pada bagian ventral columna vertebratis. Saluran reproduksi reptil betina berupa oviduk panjang yang bergelung. Bagian anteriornya terbuka ke rongga selom sebagai ostium, sedangkan bagian posterior bermuara di kloaka. Selanjutnya, organ reproduksi reptil. Pertama, sistem genitalia jantan. A. Testis berbentuk oval, relatif kecil, berwarna keputih-putihan, berjumlah sepasang, dan terletak di dorsal rongga abdomen. Pada kadal dan ular, salah satu testis terletak lebih ke depan daripada yang lain. Testis akan membesar saat musim kawin. B. Saluran reproduksi ductus mesonephros berfungsi sebagai saluran reproduksi, dan saluran ini akan menuju kloaka. Sebagian ductus Wolff dekat testis bergelung membentuk epididymis. Tubulus mesonephros membentuk ductus afferens yang menghubungkan tubulus seminiferus testis dengan epididymis. Ductus Wolff bagian posterior menjadi ductus deferens. Pada kebanyakan reptil, ductus deferens bersatu dengan ureter dan memasuki kloaka melalui satu lubang, yaitu sinus urogenital yang pendek. Pada gambar terdapat alat reproduksi reptil betina dan alat reproduksi reptil jantan. Selanjutnya, yang kedua, sistem genitalia betina. A. Ovarium berjumlah sepasang, berbentuk oval dengan bagian permukaannya benjolan. Letaknya tepat di bagian ventral columna vertebralis. B. Saluran reproduksi. Oviduk panjang
dan bergelung. Bagian anterior terbuka ke rongga selom sebagai ostium, sedangkan bagian posterior bermuara di kloaka. Dinding bersifat glandular, bagian anterior menghasilkan albumin yang berfungsi untuk membungkus sel telur, kecuali pada ular dan kadal. Bagian posterior sebagai sel gland akan menghasilkan cangkang kapur. Terima kasih kepada Saudari Leni Ervita. Selanjutnya, materi tentang sistem reproduksi amfibi akan dijelaskan oleh Saudari Angeli. Kepada Saudari, disilahkan. Terima kasih kepada saudari moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada amfibi. Amfibi. Katak jantan memiliki sepasang testis bentuknya oval berwarna kekuningan digantung oleh mesorsium dan terletak di atas ginjal. Testis berfungsi menghasilkan sperma. Dari testis, sperma akan menuju ke saluran ginjal. Sperma akan dikeluarkan bersama urin melalui kloaka. Sperma yang dihasilkan disalurkan ke dalam vas deferens. Vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter. Dari vas deferens, sperma lalu bermuara ke kloaka. Pada katak terdapat organ yang disebut vestigial oviduct. Pada bagian ini mempunyai struktur yang mirip dengan oviduct pada katak betina, namun pada katak jantan organ ini tidak berfungsi dalam sistem reproduksi. Organ reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium yang terdapat pada bagian belakang rongga tubuh diikat oleh penggantungnya yang disebut mesovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan ovum. Ovum katak yang telah matang akan ditampung oleh suatu corong bernama infundibulum. Perjalanan ovum dilanjutkan melalui oviduct yang merupakan saluran berkelok-kelok. Dekat pangkal oviduct pada katak betina dewasa terdapat kantung yang mengembung yang disebut kantung telur atau uterus. Oviduct katak betina terpisah dengan ureter dan bermuara pada kantong kloaka. Setiap ovum yang keluar dari dalam tubuh induk betina akan dilapisi selaput telur bernama membran vitellium. Organ reproduksi amfibi. Sistem genitalia jantan. Yang pertama, testis. Testis berjumlah sepasang berwarna putih kekuningan yang digantungkan oleh mesorsium sebelah kaudal. Dijumpai korpus adiposum terletak di bagian posterior rongga abdomen. Yang kedua, saluran reproduksi. Tubulus ginjal akan menjadi ductus afferent dan membawa spermatozoa dari testis menuju ductus mesonephros. Di dekat kloaka, ductus mesonephros pada beberapa spesies akan membesar membentuk vesicula seminalis atau penyimpanan sperma sementara. Vesicula seminalis akan membesar hanya saat musim kawin saja. Vasa afferent merupakan saluran-saluran halus yang meninggalkan testis, berjalan ke medial menuju ke bagian kranial ginjal. Ductus Wolff keluar dari dorsolateral ginjal. Ia berjalan di sebelah lateral ginjal. Kloaka kadang-kadang masih jelas dijumpai. Sistem genitalia betina. Yang pertama, ovarium. Ovarium berjumlah sepasang. Pada sebelah kranialnya dijumpai jaringan lemak berwarna kuning atau corpus adiposum. Baik ovarium maupun corpus adiposum berasal dari plica gametalis, masing-masing gonalis, dan pars progonalis. Ovarium digantungkan oleh mesovarium. Yang kedua, saluran reproduksi. Oviduct merupakan saluran yang berkelok-kelok. Oviduct dimulai dengan bangunan yang mirip corong atau infundibulum dengan lubangnya yang disebut oscum abdominal. Oviduct di sebelah kaudal mengadakan pelebaran yang disebut ductus mesonephros dan akhirnya bermuara di kloaka. Itulah hasil diskusi kelompok kami tentang sistem reproduksi hewan vertebrata. Selanjutnya, kami akan membuka sesi pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan yang paling pertama akan dijawab. Diskusi kita lakukan di forum diskusi e-learning mata perkuliahan biologi umum.
Kepada teman-teman, silakan mengajukan pertanyaan di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.